Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilandy Gatra Putri, NPM 1804021049 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan suatu makna. Adapun dalam komunikasi interpersonal terdapat 6 elemen, yaitu yang pertama ada interpersonal, yang kedua yang pertama ada sumber penerima, yang kedua pesan, yang ketiga encoding decoding, yang keempat media, yang kelima gangguan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Yang pertama, sumber penerima. Sumber penerima adalah komunikasi interpersonal yang melibatkan minimal dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah di dalam komunikasi tatap muka kita mengirim dan menerima pesan serta menegosiasikan makna yang diperoleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yang ketiga ada encoding decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara, sedangkan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang keempat ada media. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Contohnya seperti ini untuk saat ini adalah gadget, yaitu ada handphone, email, dan sebagainya, atau WhatsApp juga bisa. Yang kelima ada gangguan atau hambatan komunikasi, adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan, seperti misalnya gangguan dari sinyal, atau bisa juga gangguan dari ketidaktahuan mengenai teknologi. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan atau disampaikan. Kemudian selanjutnya persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Adapun kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Adapun rangkaian persepsi interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita. Konsep diri yang positif akan ditandai dengan rasa yakin dan dengan kemampuan kita, merasa setara dengan orang lain, dan mampu memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahannya. Yang kedua adalah atraksi interpersonal, di mana kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adapun pengaruh atraksi interpersonal dengan komunikasi interpersonal yaitu penafsiran pesan dan penilaian dan efektivitas komunikasi. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain, di mana hubungan yang baik akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Adapun faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu sikap percaya diri, sikap positif, dan sikap terbuka. Selain itu juga
Ada juga tujuan komunikasi interpersonal, yaitu belajar. Belajar ini, komunikasi interpersonal membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Yang kedua ada membina hubungan, dan yang ketiga ada mempengaruhi. Mempengaruhi di sini maksudnya adalah komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.